Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar di kelas 5. Materinya adalah pengumpulan dan penyajian data. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mengenai pengumpulan data. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas. Nah, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan data? Jadi, data itu adalah merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta. Untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Nah, data ini bisa berwujud sebagai keadaan, kemudian ada gambar, ya, kemudian suara, huruf, angka. Jadi melalui data-data tersebut, maka seorang peneliti bisa membuat kesimpulan terhadap suatu keadaan, ya. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai pengumpulan data. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengumpulkan suatu data? Jadi yang akan kita bahas ini hanya 4 saja. Yang pertama adalah melalui angket. Jadi angket ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis. Untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Jadi responden itu adalah orang yang kita berikan pertanyaan, ya. Misalkan di sini ada suatu angket. Nah, ini contoh angket. Misalkan nomor 1, saya menyusun jadwal pelajaran di rumah. Nah, kita ingin meneliti tentang motivasi belajar siswa, misalkan, ya. Nah, kita berikan angket. Ini contohnya, nomor 1, saya menyusun jadwal pelajaran di rumah. Oh, SS berarti sangat setuju. Kalau S setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Nah, maka respon ini kita berikan angket, kemudian mereka mengisinya. Ya, contohnya seperti ini, diisi terusnya sama dia. Nah, hasilnya kita bisa mengambil nantinya kesimpulan dari beberapa orang yang kita berikan angket ini. Ya. Oke, yang kedua adalah wawancara. Jadi wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Jadi kalau wawancara itu berarti secara lisan, ya. Nah, ada berbagai jenis wawancara, tetapi kita akan membahas 3 saja. Yang pertama adalah wawancara bebas. Jadi kalau wawancara bebas, kita tidak usah menyiapkan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ini muncul sesuai dengan kehendak dari responden. Jadi kita hanya mengikuti alur jawaban responden, kemudian kita menanyakan lebih lanjut tentang jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden. Maka ini dinamakan dengan wawancara bebas. Nah, yang kedua adalah wawancara terpimpin. Nah, kalau wawancara terpimpin, kita sudah menyiapkan dari rumah pertanyaan-pertanyaan apa yang hendak kita tanyakan, sehingga nanti jawabannya itu tidak kemana-mana.
Nah, kalau yang ketiga ini namanya wawancara bebas terpimpin. Kalau wawancara bebas terpimpin, kita memang tidak menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap, tetapi kita hanya menyusun kisi-kisinya saja. Gitu. Jadi dia memang terpimpin tapi sedikit bebas ya. Kemudian ada pengumpulan data namanya observasi. Nah, observasi atau pengamatan adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Misalkan kita ingin mengetahui tentang karakteristik dari kupu-kupu, misalkan di sini ya, maka kita lihat kupu-kupu secara mendetail ya, warnanya apa, kemudian sayapnya ada berapa. Nah, itu kita catat benar-benar. Nah, ini yang kita namakan sebagai observasi ya, atau pengamatan. Kemudian ada juga tes. Nah, tes adalah pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah yang harus dikerjakan oleh responden. Jadi tes juga adalah sebagai alat untuk mendapatkan data ya. Contohnya kita ingin mendapatkan data misalkan mengenai kecerdasan seseorang ya, maka kita bisa memberikan tes. Tes IQ misalkan ya. Nah, contoh misalkan soal seperti ini. Kalau ada segitiga sama kaki yang menghadap ke atas, kemudian dia berubah menjadi segitiga sama kaki yang menghadap ke bawah. Nah, kalau misalkan di sini ada jajar genjang, maka hasilnya seperti apa? Nah, ini contoh ya. Nah, contoh saja seperti ini. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyimak. Assalamualaikum.